Oke, baik. Selamat Selamat malam, Bapak malam. Ibu. Iya. Oke, Bapak Ibu, lagi Halo. mendung-mendung gini, kita enaknya tuh santai ya, Bapak Ibu ya, sambil bersantai bersama keluarga. Enaknya kita sambil mendengarkan seminar kesehatan bersama Dokter Winda. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah kenal saya, ada juga yang belum ya, Bapak Ibu ya. Saya perkenalkan, saya Diana, saya produk spesialis dari Forever Healthy Indonesia. Nah, malam ini malam yang luar biasa, kita akan membahas mengenai produk dari coklat dan juga dari manfaat coklat itu tersendiri gitu. Nah, seperti biasa nanti setelah Dokter Winda membacakan materi, nanti Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan di kolom chat, kemudian nanti bisa memberikan juga testimoninya. Gitu. Untuk yang ingin bertanya melalui mikrofon nanti ada kesempatan tersendiri ya Bapak Ibu ya. Oke, kita sambut dulu Dokter Winda. Halo Dok. Belum. Oke. Oke, Dokter Winda. Kita langsung mulai saja ya Dok ya. Boleh. Oke, untuk sudah muncul ya? Ya. Sudah. Oke, silakan ya Dok ya. Oke, thank you Diana. Selamat malam semua teman-teman FHI di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Selamat Jumpa malam, lagi nih kita Dokter ya. Winda. Selamat malam, dokter. Selamat malam, Bu Dokter. Selamat malam. Iya. Udah pada makan malam nih? Belum, dokter. Kok ada yang belum makan? Ini belum makan karena memang belum makan malam atau Udah lagi bisa tidur, diet malah ini udah ya? mau tidur. Waduh, jangan tidur dulu ya. Kita sharing-sharing dulu nih sebelum tidur. Atau jadi kayak pengantar tidur nih nanti saya jadinya ya. Semoga Yang penting enggak. Bu Semoga Dokter sih. sehat dulu. Iya dong, yang penting sehat dulu ya. Oke, tapi kita hari ini adalah kita mau membahas tentang produk kesayangan kita yaitu Coco Flavanol. Yeay, balik lagi. Slide. Nah, teman-teman tahu tentunya udah pada tahu ya, kayak tadi tuh, ibaratnya kan yang penting sehat. Yang penting sehat. Nah, kalau mau jaga kesehatan harus gimana? Banyak yang bilang katanya tuh, ya kita harus banyak makan buah, banyak makan sayur, supaya kita bisa lebih sehat dan untuk mencegah penyakit, timbulnya penyakit. Nah, tentunya jargon ini itu nggak asal-asal aja ya, tidak hanya asal jargon, tapi memang sudah banyak sekali bukti-bukti epidemiologi yang memang mendukung konsep tersebut. Bahkan dari data-data tersebut itu ternyata ada dihubungkan itu sebagiannya itu ternyata kandungan flavonoid lah yang dari dalam buah dan sayur tersebut yang bermanfaat untuk tadi menjaga kesehatan kita dan juga mencegah timbulnya penyakit. Slide. Nah, flavonoid sendiri itu adalah suatu kelompok senyawa polifenol yang banyak kita temukan itu selain dalam buah dan sayur, bisa juga kita temukan di dalam teh, dalam red wine, dan juga di dalam coklat. Dan uniknya ternyata pada koko dan pada produk coklat itu ternyata dia memiliki kadar flavonoid yang tertinggi kalau kita bandingkan dengan bahan makanan yang lainnya. Dan itu kadarnya itu bisa lebih dari 10%. Slide. Nah, siapa yang nggak tahu coklat? Semua pasti tahu coklat ya. Semua pasti tahu coklat itu identik dengan makanan yang enak. Dan itu bukan baru sekarang. Udah dari ratusan tahun juga orang tahu kalau coklat itu enak gitu kan. Enak. Terus hampir semua orang suka ya. Usia berapapun suka. Tua, muda, semua suka. Laki-laki, perempuan, semua suka coklat. Nah, cuman biasanya orang cuma tahu enaknya aja. Nah, ternyata sekarang ini, belakangan ini nih, itu ditemukan ternyata dia nggak cuma enak, tapi dia merupakan juga sumber fitokimia yang punya manfaat menyehatkan. Karena di dalam coklat itu ditemukan, itu ada kandungan flavonoid, prosyanidin, katekin, dan epikatekin yang tertinggi. Slide. Slide lagi.
Nah, kalau konsumsi coklat itu sebenarnya kalau dari zaman dulu itu bahkan di luar negeri ya, itu sudah menjadi tradisi, suatu tradisi untuk mengkonsumsi coklat, terutama di Eropa dan juga di Amerika. Kalau di sana itu mereka konsumsi coklat itu cukup banyak ya. Karena kan apalagi kalau lagi, makanya sampai ada tradisi kan Valentine itu orang semua makan coklat gitu kan. Halloween makan coklat juga. Jadi banyak banget mereka memang tradisi-tradisi yang identik dengan konsumsi coklat. Sehingga konsumsi coklat di sana itu tuh bisa tinggi. Di Amerika sendiri aja orang tuh bisa makan itu per orang itu bisa makan sampai 5 kilo coklat per tahunnya. Kalau di Eropa bahkan lebih banyak lagi ya karena mereka lebih fanatik, itu bisa sampai lebih dari 10 kilogram per orang per tahun konsumsi coklat. Kalau di Indonesia sih masih belum terlalu banyak ya, palingan baru setengah kilogram aja gitu ya. Karena kalau di Indonesia tuh justru tradisinya malah cenderung dilarang ya makan coklat ya. Yang ibu-ibu kan, soalnya kan jangan makan coklat, nanti giginya keropos, nanti giginya berlubang. Nah, padahal itu karena kita lihatnya dari sisi yang kurang baiknya. Padahal coklatnya sendiri, asal pemilihan yang tepat, itu malah bisa punya efek yang menyehatkan. Slide. Nah, flavonoid dalam kokoa ya, terutama katekin dan epikatekinnya itu uniknya ternyata terdapatnya pada molekul yang panjang di dalam rangkaian tadi kandungannya flavonoidnya itu ya. Nah, di mana kalau dari sumber makanan yang lain itu biasanya cenderung katekin itu dia di molekul yang pendek. Nah, karena dia ada di molekul yang panjang, otomatis dia punya tangan yang lebih banyak, cabang-cabang yang lebih banyak. Dan di sini itu menjadi keuntungan di mana karena tangannya lebih banyak, jadi dia bisa berikatan dengan lebih banyak radikal bebas dan juga logam berat. Jadi ibarat kata nih, satu katekin atau satu katekin dari coklat dengan satu katekin dari sumber makanan lain, itu jumlah radikal bebas yang diikat itu bisa lebih banyak yang dari coklat karena dia memiliki tangan yang lebih banyak. Ditambah lagi, secara jumlah pun, dia memiliki jumlah yang lebih tinggi dibandingkan sumber-sumber makanan yang lain. Sehingga efektivitasnya dalam perannya sebagai antioksidan yang mengikat radikal bebas dan logam berat itu lebih efektif dibandingkan flavonoid dari sumber makanan yang lain. Slide. Nah, cuman memang nggak gampang teman-teman untuk mempertahankan flavonoid tersebut karena memang kita kan bedanya itu kenapa kadang-kadang kita dibandingkan sumber yang lain itu jatuhnya kayaknya kurang banyak ya flavonoidnya karena kita tidak makan bijinya langsung gitu ya, tidak memakan langsung dari biji si kakaonya, tapi kita melalui pengolahan. Nah, sayangnya di proses pengolahan tersebut itu mengakibatkan penurunan dari kadar flavonoidnya karena dalam pengolahannya itu dari biji kakao aja menjadi bubuk kokoa itu dia akan mengalami proses fermentasi, proses roasting, itu sudah berkurang flavonoidnya. Belum lagi nanti kalau dari bubuk kokoa diolah lagi menjadi coklat batang. Nah, ini lagi akan dengan campuran-campurannya, kadarnya tidak sampai 100%, dan untuk mencampur semua adonannya itu juga dilakukan pemasakan, sehingga itu semakin menurunkan lagi flavonoidnya. Sehingga yang ujung-ujung yang kita makan, itu flavonoidnya jadi tinggal sedikit banget. Slide. Nah, contohnya aja nih, kalau umpamanya kan biasanya kalau kita familiar itu kan kalau coklat itu ada yang milk coklat, dark coklat, dengan white coklat. Nah, ini masing-masing kadar kokoanya itu berbeda-beda. Kalau pada milk coklat, itu kadar kokoanya itu hanya 7-35%, sedangkan pada dark coklat itu 30-80%. Kalau white coklat itu malah nggak ada ya, nggak ada kadar kokoanya. Nah, dengan begitu kadarnya saja tidak 100%. Yang tadinya sudah menurun kadar polifenolnya itu jadi semakin menurun lagi gitu ya, karena memang jumlahnya pun tidak 100% dan ditambah lagi ada proses pengolahan pemasakan di sana yang semakin menurunkan lagi kadar flavonoidnya. Slide. Nah, jadi ada juga beberapa penelitian yang terkini itu yang mengamati total polifenol pada makanan dan minuman dietnya orang Amerika. Nah, ternyata pada saat dibanding-bandingkan, coklat dan kokoa itu merupakan salah satu yang memiliki kadar antioksidan yang tertinggi secara konsisten. Jadi pada saat dibandingkan dengan bahan-bahan lain, itu dia tetap yang lebih tinggi. Contohnya dia 20 kali lebih tinggi dari tomat, 2 kali lebih tinggi dari bawang putih, dan bahkan 3 kali lebih tinggi dari anggur. Slide.
Nah, ini untuk perbandingan ya, untuk kadar katekin dan epikatekin dari beberapa sumber makanan dibandingkan dengan coklat, itu coklat masih memiliki kadar katekin dan epikatekin yang paling tinggi. Slide. Lalu ada juga sejumlah penelitian yang melakukan intervensi pola makan baik pada manusia maupun hewan. Nah, di sini mereka diberikan makanan dan minuman yang kaya flavanol. Ternyata dari hasil penelitiannya, itu ternyata hewan dan manusia tersebut itu mendapatkan efek kardioprotektif ya, di mana mereka mendapatkan fungsi kardiovaskular dan juga reaktivitas trombositnya yang menjadi lebih baik. Jadi terjadi perbaikan baik pada fungsi dinding pembuluh darahnya, pada reduksi trombositnya, dan juga perbaikan-perbaikan baik pada tekanan darah, resistensi insulin, dan juga kadar lemak darahnya. Slide. Lalu juga kita tahu tadi ya sempat ada saya bahas juga, ternyata dalam flavonoid ini ya, flavanol ini dia memiliki fungsi antioksidan juga, di mana antioksidan fenolik itu terbukti dapat menghambat oksidasi dari kolesterol LDL, di mana kolesterol LDL inilah nanti yang akan berperan dalam pembentukan plak di pembuluh darah kita. Nah, termasuk juga ekstrak kokoa itu juga terbukti dapat mencegah oksidasi LDL tersebut. Jadi, risetnya itu menemukan kalau kokoa itu ternyata dapat mempertahankan kadar lemak di dalam darah kita itu tetap dalam bentuk droplet atau kecil-kecil, gitu ya, tetap dalam bentuk kecil-kecil, sehingga ini akan membantu dia mencegah untuk melengket pada dinding pembuluh darah dan juga membuat pengentalan darah. Namun, tetap ini akan tergantung lagi kepada kadarnya. Semakin tinggi kadar kokoa polifenolnya, maka akan semakin banyak juga kadar lemak yang dapat dipertahankan tetap dalam bentuk droplet. Nah, kalau kita bandingkan nih ya, kalau dengan red wine itu dia bisa menghambat oksidasi LDL itu sebanyak 37-65%. Sedangkan fenol kokoa itu bisa menghambat oksidasi LDL itu sampai 75%. Slide. Nah, selain itu, efek epikatekin ada juga ya, yang lain-lainnya itu seperti dapat menurunkan tekanan darah, dapat memperbaiki fungsi dari pembuluh darah, dapat menurunkan reaktivitas dari trombosit, memperbaiki sensitivitas juga terhadap insulin, dan juga punya manfaat anti-inflamasi juga. Slide. Slide lagi. Nah, kalau soal inflamasi, itu di dalam tubuh kita itu sebenarnya sering banget terjadi proses-proses inflamasi yang tidak kita sadari. Jadi kita kadang-kadang kita sadarin itu kalau terjadi proses inflamasi itu kalau umpamanya kita ngerasain demam atau anget atau ada bengkak merah, nah itu kayaknya ada terjadi proses inflamasi nih. Tapi di dalam tubuh kita ya itu sering banget sebenarnya terjadi proses inflamasi yang nggak kita sadari. Contohnya pada kasus adanya plak pembuluh darah, gagal jantung, hipertensi, hiperkolesterol. Nah, kondisi-kondisi ini itu bisa mengaktifkan yang namanya sistem enzim proinflamasi. Nah, kalau sistem enzim proinflamasi ini teraktivasi, nanti enzim-enzimnya itu akan memproduksi yang namanya spesies oksigen reaktif, itu sejenis radikal bebas ya, di mana radikal bebas ini itu nanti akan berikatan dengan nitric oxide di dalam darah kita, sehingga nitric oxide tidak dapat membuat pembuluh darah kita jadi elastis. Selain itu juga, radikal bebas itu nanti juga dia akan mengoksidasi LDL pada pembuluh darah kita, sehingga LDL kita itu jadi lengket dan saling menggumpal, saling menempel satu sama lain, yang ini nanti akan beresiko menempel pada dinding pembuluh darah ataupun membuat darah kita menjadi kental. Nah, kombinasi semuanya itu akan membuat akhirnya terjadilah gangguan pada pembuluh darah kita. Nah, dengan minuman yang kokoa kaya flavanol, itu ternyata penelitiannya itu telah terbukti dapat menstimulasi kembali produksi dari nitric oxide untuk mengganti dari nitric oxide yang rusak akibat tadi berikatan dengan radikal bebas. Selain itu juga manfaat antioksidannya tadi, itu juga bisa membantu juga untuk mengikat radikal bebas supaya tidak mengoksidasi LDL, sehingga LDL kita bisa tetap dalam bentuk droplet. Sehingga dengan begitu, itu akan mencegah terjadinya stres oksidatif pada pembuluh darah kita. Slide. Slide lagi. Nah, selain pada manfaat antiinflamasinya, ternyata kokoa flavanol juga punya manfaat terhadap trombosit kita.
Di mana trombosit itu sebenarnya kita butuhkan ya di dalam pembuluh darah, terutama adalah untuk pembekuan darah. Namun kalau seandainya kondisinya tidak tepat, ini bisa malah bisa membuat masalah ya bagi tubuh kita sendiri. Contohnya pada kasus-kasus seperti serangan jantung, stroke, juga tromboembolik vena. Nah, kalau seandainya kasus-kasus ini itu beresiko sekali, itu mengakibatkan reaktivitas pada trombosit, gitu ya. Sehingga reaktivitas trombosit ini akan membuat malah darah kita jadi semakin kental. Akhirnya aliran darah malah semakin macet. Nah, pada saat ini malah kalau bisa kita usahakan adalah terjadinya penurunan reaktivitas trombosit supaya kita mencegah terjadinya potensi pembekuan darah. Nah, ternyata pada suatu penelitian, itu subjek yang diberikan 300 mili kokoa yang mengandung kadar polifenol yang sangat tinggi, itu selama periode 6 jam setelah mengkonsumsi kokoa, itu terjadi penurunan dari reaktivitas trombosit tersebut. Jadi, si trombositnya itu dibuat menjadi tidak lengket, ya, tidak lengket. Dengan dia tidak lengket, dia tidak akan menempel dengan molekul-molekul lain di dalam darah dan tidak membentuk penggumpalan darah. Nah, ini yang respon yang sama kalau kita mengkonsumsi obat-obat pengencer darah seperti aspirin, aspilet, clopidogrel, ya, warfarin, heparin. Nah, kalau kita minum itu kita akan mendapatkan respon yang sama. Nah, tapi kan ibarat kata itu obat ya, kalau kita konsumsi jangka panjang pasti ada aja sih efek sampingnya. Nah, untuk yang posisi lebih sehat, kita boleh juga nih ternyata mengkonsumsi dengan cocoa flavanol, itu bisa memberikan efek yang hampir sama dengan obat-obat pengencer darah tersebut. Slide. Nah, selain itu juga dia bekerja terutama pada endotelium kita, di mana endotelium kita ini kan dia adalah adanya itu pada dinding ya, dinding pembuluh darah kita, di mana dia merupakan bagian dari pembuluh darah yang paling rentan karena akan berkontak langsung dengan segala sesuatu yang ada di dalam darah kita. Gitu ya, baik radikal bebas, racun, kolesterol, gula, dan segala macam yang ada di dalam darah kita itu akan menjadi kontak pertamanya itu adalah ke endotelium. Jadi rentan banget untuk mengalami kerusakan. Nah, jadi ada juga beberapa faktor-faktor yang bisa memicu gangguan pada pembuluh darah atau bagian endotelium ini. Seperti kalau kita sedang stres, ya, adanya penyempitan pembuluh darah, peradangan, diabetes, hipertensi. Nah, kondisi-kondisi ini itu rentan sekali untuk merusak endotelium, mengganggu endotelium kita. Sehingga kalau endotelium kita terganggu, itu tonus otot kita, ya, kontraksi otot kita itu akan jadi terganggu. Yang harusnya tonusnya itu dia teratur, ini bisa jadi nggak teratur. Nah, kalau dia tidak teratur seperti itu malah bisa mengakibatkan turbulensi darah di dalam pembuluh darah kita, yang dimana itu bisa memicu terjadinya penggumpalan darah. Karena tuh di dalam pembuluh darah tuh jadi kayak dikocok-kocok gitu ya, jadi malah jadi bisa beresiko jadi mengentalkan darah. Nah, ini menurut riset, ternyata karena memang cocoa flavanol itu punya manfaat sebagai antioksidan, manfaat antioksidannya ini akan meningkatkan fungsi endotelium dengan menjaga atau melindunginya dari bahaya oksidasi. Jadi dari bahaya tadi faktor-faktor yang mengganggu tadi seperti stres, peradangan, dan lain-lain tersebut gitu. Dengan melindungi endotelium sehingga endoteliumnya itu akan tonus ototnya itu bisa tetap teratur dan bisa mencegah penggumpalan darah. Nah, di sini kira-kira itu sekitar 150 mg flavonoid itu dibutuhkan untuk mengatur konsentrasi dari prostaglandin dan leukotrin untuk menjaga supaya tonus otot tetap normal. Slide. Nah, memperkenalkan cocoa flavanol yang diekstrak dari biji kokoa yang masih mengandung kadar 80% flavanol alaminya. Slide. Nah, tentunya kenapa kita bisa dapat 80% kadar flavanol? Karena itu kita menggunakan metode yang sudah bahkan sudah dipatenkan ya, metode ekstraksi yang sudah dipatenkan oleh produsen kita itu Bayer Callebaut. Di mana dengan metode yang mereka gunakan ini itu tidak sama seperti metode pembuatan coklat yang konvensional. Di mana kalau dengan pembuatan coklat yang konvensional tadi itu flavanol itu bisa hilang sampai 60%, sehingga hanya sisanya tinggal 40% aja. Nah, dengan metode yang sudah dipatenkan oleh Bayer Callebaut ini,
itu bisa mempertahankan hingga 80% kadar flavanolnya secara alami. Slide. Lalu kita sudah ada juga beberapa studi klinis yang sudah dipatenkan juga, salah satunya itu adalah untuk kulit. Jadi dari hasil studi klinis ini itu menunjukkan bahwa ekstraksi kokoa kita itu memang bermanfaat untuk kesehatan kulit, termasuk juga pada perbaikan struktur kulit, meningkatkan elastisitas, mengurangi garis halus, dan juga meningkatkan kelembaban. Jadi bagus banget untuk anti-aging, untuk yang punya masalah terhadap kulit, itu sangat bagus banget dengan mengkonsumsi kokoa flavanol. Slide. Lalu juga ternyata ada juga studi klinis yang sudah dipatenkan juga yang untuk manfaatnya cocoa polyphenol ini terhadap prostat. Nah, ini biasanya untuk bapak-bapak ya, di mana biasanya memang pria itu akan mengalami pembesaran prostat pada kalau kita bandingkan pada wanita itu dia mengalami menopause. Jadi memang pada pria itu pasti akan mengalami pembesaran prostat, cuma beda waktunya aja gitu, kapan timingnya. Nah, ternyata ekstraksi kokoa ini itu bisa membantu dalam terapi masalah prostat supaya pembesaran prostatnya itu tidak terlalu cepat sampai akhirnya mengganggu kualitas hidup. Nah, bahkan selain itu juga karena dia punya manfaat antioksidan, dia juga bisa membantu untuk menurunkan resiko terjadinya kanker prostat. Slide. Lalu ada juga studi klinis yang untuk diet, ya. Di sini dari hasil patennya itu ternyata menunjukkan ekstraksi kokoa itu bermanfaat untuk menurunkan berat badan dengan cara meregulasi ekspresi gen dalam memetabolisme lemak. Jadi tubuh kita itu akan dirangsang untuk semakin membakar lemak yang ada di dalam tubuh kita, gitu ya, supaya diubah menjadi energi. Slide. Lalu juga kita sudah ada juga ya beberapa penelitiannya di mana di sini secara klinis ternyata memang terbukti memiliki efek antivirus. Ini udah pernah juga sebelumnya saya bawakan juga terutama untuk kasus ini adalah untuk virus COVID-19. Ternyata di sini cocoa flavanol itu dia kandungan dalam cocoa flavanol itu dia punya efek dalam menghambat aktivitas dari si sel SARS-CoV-2. Slide. Lalu kita juga sudah dapat scientific opinion dari EFSA atau European Food Safety Authority, di mana di sini kita bisa mengklaim bahwa manfaat produk kita itu adalah untuk membantu memelihara elastisitas pembuluh darah, di mana nanti akan berkontribusi terutama dalam mendapatkan aliran darah yang lebih normal. Slide. Jadi buat teman-teman, bisa mulai dari sekarang ya konsumsinya cukup 5 gram sehari, itu sudah bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Namun nanti boleh disesuaikan dengan masalah-masalah kesehatan teman-teman atau target-target yang diharapkan. Nanti boleh di-adjust dosisnya sesuai dengan yang paling cocok buat teman-teman. Slide. Jadi buat kesimpulannya nih ya, manfaat cocoa flavanol itu dapat untuk menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik, bisa mengurangi resistensi insulin, menurunkan kadar kolesterol, meningkatkan fungsi kardiovaskular, dan juga mengurangi resiko kanker kulit, serta baik untuk kesehatan kulit kita. Jadi buat teman-teman semua, yuk mari kita cegah penyakit kardiovaskular dari sekarang. Thank you. Oke, baik. Luar biasa sekali, Dokter Winda. Yaitu dia tadi tentang manfaat dari cocoa flavanol. Jadi tidak hanya untuk kesehatan, bagus juga untuk kecantikan. Oke, sebelum saya bacakan mengenai tanya jawab, saya akan memberikan informasi mengenai, sudah muncul ya, mengenai acara yang akan berlangsung di FAI dalam waktu dekat dan juga promo-promonya. Nah, untuk Bapak Ibu, karena jika ingin melakukan konsultasi bersama Dokter Winda bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di layar Bapak Ibu ya. Namun karena kemarin ada masalah, jadi nomornya ganti. Jadi bisa disimpan lagi nomornya yang sekarang ya di 0878 1706 6067. Oke. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya tentang cocoa flavanol atau konsultasi tentang masalah kesehatan Bapak Ibu. Dan juga kita promo speed booster untuk tanggal 5 sampai 15 Agustus. Itu yang gold akan mendapatkan 10 rank gold itu 10 pouch dan platinum itu 25 atau pouch atau box ya. Kemudian ini ada rest up camp
tanggal 17 sampai 18 September di Via Renata dengan akumulasi kaki kecil 2000 CV dengan biaya investasi Rp450.000. Bapak Ibu bisa langsung menghubungi Ibu Lucinta ya. Oke, kita langsung saja ya dok ya ke pertanyaan yang sudah ditunggu-tunggu ya. Saya buka dulu. Sebentar. Nanti jika Bapak Ibu yang ada ingin memberikan testimoni, bisa menyalakan kameranya ya. Oh, ada dari Bapak Acel. Selamat malam, Mbak Diana. Sebentar, saya ingin berbagi testimoni. Pak Acel, silakan dinyalakan kameranya jika ingin memberikan testimoni. Halo, Pak. Halo. Halo, Pak. Pak Acel. Oh, mungkin kita ganti dulu ya ke yang lain. Di sini belum ada yang ingin bertanya. Kita buka saja melalui mikrofon ya. Oh, sudah ada dari Ibu Wulan Bali. Ibu Wulan di Bali. Selamat malam, Dokter Winda. Anak dengan usianya 8,5 tahun, punya hernia. Kalau disunat, apa ada efeknya? Apakah dengan Flavanol ini bisa? Silakan, Dok. Oke, kalau untuk disunat sih sebenarnya nggak masalah ya, nggak ada korelasinya. Cuman mungkin nanti memang boleh diperhatikan. Pastikan pada saat proses sunatnya itu nggak sakit, gitu kan, nggak sakit, dan usahakan juga meminimalisir nyeri setelahnya juga, karena kan di sini kan dia sedang mengalami hernia. Jangan nanti kalau pas karena kesakitan anaknya nangis, terus dia malah jadi apa ya namanya kayak ngeden gitu, nanti hernia malah jadi makin berat gitu, malah bisa memperparah hernianya. Lebih ke situ aja sih perhatiinnya. Asalkan dia bisa nggak ngerasa sakit sih sebenarnya dengan hernia nggak ada masalah ya untuk disunat. Nah kalau untuk Flavanol sih sebenarnya tidak korelasi secara langsung dengan hernianya, tapi memang Flavanol bisa lebih ke membantu untuk mengurangi inflamasinya ya, mengurangi peradangannya akibat hernianya, dan juga ya itu apa namanya untuk mengurangi nyerinya juga itu lebih bisa dengan Flavanol. Tapi karena dia usianya masih 8,5 tahun, mungkin dosisnya nggak usah terlalu banyak ya, cukup 1 kali 3 gram aja gitu. Oke, mungkin Ibu Wulan sudah cukup jelas ya, Bu, untuk jawabannya. Kemudian dari Ibu Rita, Dok, bagaimana dengan penderita sakit MAH? Karena saya dengar kalau sakit MAH tidak boleh minum coklat. Bagaimana dengan Flavanol ini? Terima kasih, Dok. Oke, memang kalau untuk reaktif mah itu kalau konsumsi Flavanol itu bisa agak terstimulasi ya, terstimulasi mahnya karena memang masih ada bawaan asam dari si biji kakaonya. Nah, cuman biasanya sih kalau seperti ini kita akan kembali lagi ya kepada Ibu Rita. Ibu Rita nih konsumsi Flavanol mau tujuannya untuk apa gitu kan? Kalau kira-kira ada target yang lebih penting Ibu rasa untuk Ibu harapkan untuk didapatkan, itu tetap boleh kok konsumsi Flavanol. Paling strateginya aja, cara minumnya aja yang agak kita akalin gitu ya, supaya biar mahnya itu nggak terserang dan bisa lebih nyaman. Nah, nanti boleh minum Flavanolnya setelah makan aja, nggak usah sebelum makan. Jadi setelah makan, dan mungkin biar lebih aman lagi, sebelum makan nanti jadi minum obat mah dulu, minum obat mah, lalu habis itu makan, baru konsumsi Flavanolnya, itu bisa lebih aman gitu. Jadi bisa tetap dapat manfaat dari Flavanolnya tanpa harus terasa terlalu sakit untuk mahnya gitu.
Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Ini juga bisa dilakukan untuk oleh siapapun ya, Dok ya. Untuk khususnya yang sudah ada sudah memiliki riwayat dari MAH gitu atau penyakit lambung. Oke, kemudian dari Ibu Enda. Selamat malam, Dok. Ada pasien kanker serviks yang sedang konsumsi coklat. Setelah kurang lebih 2 minggu konsumsi, pendarahannya berhenti. Tidurnya sudah bisa pules, bahkan berat badannya bertambah. Tapi yang jadi Udah bisa nih. masalah, tekanan darahnya malah drop. Pertanyaannya kenapa bisa drop? Apa penyebabnya? Lalu bagaimana solusinya, Dokter Indah? Silakan, Dok. Oke, sebenarnya kalau kita lihat tekanan darahnya drop ini, kita lihat itu tergantung acuannya ya, dropnya dari berapa. Lalu dan kita lihat juga kondisi fisik si pasiennya sendiri. Dia pada saat tekanan darah yang lebih rendah ini, yang dirasakan apa? Apakah jadi pusing, lemas, seperti itu. Kalau pusing dan lemas, memang kemungkinan berarti dia memang arahnya ngedrop. Nah, kalau ngedrop ini sebenarnya sih bisa dianalisa, bisa bicara tahu lagi ya lebih lanjut. Kira-kira masalahnya lebih kemana? Karena kalau seperti ini sih agak bisa jadi itu komplikasi dari si kanker serviksnya sendiri gitu ya. Tapi nggak apa-apa kalau seperti ini kalau umpamanya lebih ke tekanan darah, banyakin aja minum air putihnya. Ya, itu dengan banyak minum air putih itu akan lebih membantu untuk menambah volume darah supaya tekanan darahnya jadi nggak terlalu rendah gitu. Tapi kan ini kan kalau juga udah mulai enak ya kan, dan konsumsi coklat udah mulai enak, pendarahannya sudah mulai berkurang, tidurnya juga sudah lebih enak ya, bahkan berat badan juga sudah lebih baik malah ya. Itu tetap aja diteruskan. Teman nanti lebih diperbanyak aja lagi minum air putihnya. Apalagi kalau seandainya tadi pada saat tekanan darahnya ngedrop itu ngerasa lebih pusing-pusing gitu ya, banyakin aja minum air putih. Itu lumayan bisa untuk menangani dari tekanan darahnya kok. Gitu. Oke, baik. Kemudian dari Bapak Muhammad Yunus, boleh saya memberikan kesaksian mewakili member? Kalau ini karena kita ingin menyalakan kamera ya Pak ya, jadi memang disarankan untuk yang memiliki pengalaman sendiri, memiliki ceritanya sendiri gitu. Mungkin nanti hari Selasa bisa diundang ya Pak Yunus ya untuk membernya untuk mengikuti Zoom supaya bisa memberikan testimoninya secara langsung. Oke, terima kasih. Kemudian dari Ibu Zaliatuti Murah. Malam, saya mau testimoni dokter dari Lubuk Linggau. Silakan Ibu Zalia, bisa menyalakan kameranya. Bu Zalia. Oke. Halo Ibu. Oke, Ya, kita Assalamualaikum dokter. Selamat malam dokter Waalaikumsalam Winda. Ibu Zalia. Ya, ini saya mau testimoni dokter Winda. silakan Iya, Ibu. silakan Ibu Zalia. Iya, saya mencoba Cocoa Panel itu ternyata bisa untuk mengobati sariawan dokter. Oh iya, oke. Ya, dengan caranya saya menaburkan serbuk Plapanol itu kepada sariawan yang ada di yang kita rasakan gitu di bibir. Ya, di bibir ya. Jadi serbuknya itu diletakkan di sariawan kita itu. Memang pertama ditaruh itu terasa agak pedih ya, tapi setelah pedihnya hilang, agak berkurang rasa sakitnya. Jadi dengan secara rutin kita meletakkan Cocoa Panel itu, begitu cepatnya sembuh sariawan yang kita rasakan. 3 hari udah sembuh. Wow, syukurlah. Selamat Ibu Zalia. Jadi lebih nyaman Ya. kalau mau makan ya, kalau udah nggak ada Iya, sariawan. tadinya susah mau makan kan. Terus coba gimana kalau Plapanol ini bisa nggak buat ngatasin sariawan yang dirasakan. Ternyata bisa, sangat hebat Cocoa Panel. Siap. Terima Oke, kasih Bu Zalia siap. sharingnya. Terima kasih Bu sama-sama, Zalia Dokter untuk Linda.
Iya Ibu, terima kasih kembali. Terima kasih ya Ibu untuk sharingnya. Nanti Ya, kami akan memberikan hadiah eksklusif untuk Ibu Zalia. Untuk ya, konfirmasi ulangnya nanti bisa menghubungi saya di nomor ya, tadi atau ke nomor Mbak Sinta ya Bu ya. ya. Terima Oke, kasih sebelum kembali. Jadi buat iya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di Zoom malam ini, kalau ada merasakan sariawan, coba deh diobatin sama Cocoa Flavanolnya. oke, siap Ibu. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan untuk membacakan pertanyaan, ada sedikit kesalahan tadi mengenai promo ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk promo saat ini adalah promo kemerdekaan, di mana ini adalah periode dari tanggal 5 sampai 17 Agustus. Rank Gold-nya 10 box dan Platinumnya 25 box. Nah, ini berlaku upgrade dan hanya butuh menambah kekurangan sisanya saja. Oke, jadi jangan sampai terlewatkan promonya ya. Kita lanjutkan kembali ya, dokter ya. Oke. Dari Ibu sebentar, tadi slide-nya turun tadi. Oke, dari Ibu Bapak atau Ibu Juli Raden. Bapak ya. Selamat malam, Dokter Winda. Mau tanya apa bedanya khasiat kakao flavanol di FAI dengan kakao atau coklat seperti makanan yang diolah dengan coklat yang banyak dijual di supermarket? Terima kasih. Silakan, Dok. Oke. Jelas berbeda ya. Sebenarnya sih jelas berbeda dari sisi produsennya juga berbeda. Jadi kalau memang coklat-coklat yang peruntukannya adalah untuk makanan yang biasanya kita olah, lalu juga yang banyak dijual di supermarket, itu memang adalah coklat yang peruntukannya hanya untuk rasanya saja, gitu. Jadi hanya sekedar sebagai makanan aja gitu ya. Jadi dia tidak perlu mempertahankan untuk dari sisi kadar nutrisinya gitu. Jadi untuk itulah tadi saya ceritakan dia proses pengolahannya itu akan melalui yang namanya proses roasting, proses fermentasi. Nah, proses fermentasi dan proses roasting ini itu nanti perannya adalah untuk atau menghilangkan rasa pahit dari si coklat tersebut gitu. Jadi supaya pada saat nanti diolah menjadi makanan itu bisa rasanya enak. Nah, tapi proses ini akibatnya malah bisa merusak kadar nutrisi atau spesifiknya adalah flavanol di dalam coklat. Nah, bedanya pada kakao flavanol kita itu memang adalah nutritional gitu ya. Memang kita pengolahannya adalah untuk makanan kesehatan gitu ya, bukan sekedar makanan biasa, sehingga metode ekstraksinya berbeda dengan metode yang digunakan pada tadi yang umum tadi yang hanya sekedar untuk mendapatkan rasanya saja. Nah, di sini kita memang fokus pada mempertahankan nutrisinya sehingga kita tidak melalui yang namanya tadi proses fermentasi dan roasting, dan rasanya pun kalau yang dapat dicoba kan teman-teman ngerasain sendiri, apalagi yang original itu rasanya tuh pahit gitu kan. Nah, pahitnya itulah bukti kalau kita memang masih memiliki kadar flavonoid yang tinggi seperti itu. Sedangkan kalau kita makan yang coklat yang pada umumnya kan udah manis, ya kan? Sudah manis gitu kan. Even dark coklatnya aja nggak terasa sepahit pada cocoa flavanol kita gitu kan. Itu memang karena sudah dihilangkan untuk tadi rasa pahitnya melalui proses roasting dan juga proses fermentasi gitu. Jadi memang beda dari tujuan pemprosesannya pun sudah berbeda gitu, sehingga hasil akhirnya pun atau kadar nutrisinya jadi berbeda. Oke, baik. Terima kasih dokter. Jadi jangan sampai Bapak Juli Raden salah dalam memilih coklat ya Bapak ya. Nanti yang tadinya pengen sehat malah jadinya obesitas atau kenaikan kadar gula darah kita. Oke, selanjutnya saya bacakan dari Ibu Sari Rahmawati. Bagaimana ya dok menghilangkan anggapan orang-orang bahwa yang namanya obat itu cocok-cocokan? Padahal kan flavanol bukan obat ya dok. Dan bagaimana dengan obat-obatan itu sendiri? Apa ada kata cocok-cocokan dalam proses penyembuhan masing-masing tersebut? Silakan dokter. Iya, sebenarnya sih simpelnya memang mengatakan sih cocok-cocokan, tapi sebenarnya sih yang ininya tuh bukan soal cocok-cocokan gitu, tapi lebih ke reaksi yang
kita rasakan sih sebenarnya. Jadi lebih ke cocok-cocokan di sini sebenarnya, bukan cocok-cocokan di tubuhnya ya. Jadi lebih ke reaksi yang dirasakan di tubuh. Rasanya reaksi yang kita rasakan tidak enak, makanya kita bilang tidak cocok. Seperti itu sebenarnya. Tapi kalau istilah cocok-cocokan sih sebenarnya nggak ada. Kalau yang nggak cocok itu dalam istilah tidak cocok yang benar itu sebenarnya adalah istilahnya alergi. Itu baru dikatakan tidak cocok karena memang tidak tubuh itu tidak bisa menerima bahan tersebut, ibaratnya seperti itu, atau hipersensitif terhadap bahan tersebut. Sebenarnya harusnya yang dikatakan cocok, tidak cocok adalah yang seperti itu. Tapi kalau hanya karena ya tadi ya Bisa ngeliat kayak begini. reaksi-reaksi yang boleh dibantu tolong di mute? Oke, sebentar ya dok ya. Nah, tapi kalau yang hubungannya dengan reaksi tadi yang dirasakan, itu sebenarnya sih lebih ke persepsi masing-masing aja sih ya, soal cocok-cocokan. Sama halnya dengan obat-obatan juga sebenarnya. Nah, obat-obatan juga kan memang sebenarnya walaupun dia punya banyak variasi, memang ya contohnya kayak obat tekanan darah, itu ada macam-macam gitu ya, variasi obat-obatannya. Tapi kan sebenarnya kerjanya pun juga berbeda-beda gitu, titik tempat kerjanya juga berbeda-beda. Kata cocok tidak cocok itu sebenarnya karena kita tidak bisa mendeteksi secara spesifik, secara tingkat selular masalahnya itu apa. Jadi ibaratnya terkesan cocok tidak cocok itu karena kita melakukan trial yang mana kira-kira yang memang sesuai dengan masalah pada tubuh seperti itu, dan mana yang paling tepat diberikan. Jadi terkesan seperti cocok tidak cocok, padahal sebenarnya bukan cocok-cocokan ya, cuman ibaratnya soal tepat dengan tidak tepat aja pemilihannya. Itu kalau untuk obat-obatan. Tapi kalau untuk yang di luar obat-obatan itu lebih ke reaksi yang kita rasakan aja gitu ya, persepsi kita suka nggak, kita apakah bisa terima atau tidak dengan reaksinya, itu yang kita bilang sebagai cocok-cocokan. Padahal sebenarnya kalau cocok-cocokan harusnya adalah alergi atau tidak alergi gitu. Nah, itu akan kembali lagi sebenarnya kepada mindset ya. Itu akan kembali kepada mindset. Kalau memang fokus kita adalah itu untuk kesehatan, demi kita sehat, harusnya kita mau lebih fight sih gitu dalam menghadapi mungkin ada sensasi-sensasi yang kurang enak di dalam tubuh, kecuali kalau memang kebutuhan yang kita alami adalah reaksi alergi gitu. Kalau reaksi alergi ya udah jelas gitu ya, memang kita tidak kompatibel nih gitu kan antara suatu bahan tersebut dengan tubuh kita gitu. Oke, ya jadi memang tidak ada istilah cocok-cocokan ya dok ya, tapi istilahnya lebih alergi atau tidak alergi gitu. Oke, selanjutnya dari Marliza. Selamat malam dokter Winda, saya sering vertigo karena tensi saya rendah. Sebaiknya saya minumnya bagaimana yang baik? Silakan dokter Winda. Iya, kalau Bu Marliza sih bagusnya sih minumnya 3 kali sehari sebenarnya ya, 3 kali 5 gram. Cuman biasanya di awal-awal nanti Ibu konsumsi, bisa jadi Ibu malah makin vertigo. Ya, karena memang Ibu pada dasarnya sudah rendah dan memang Ibu sudah punya masalah pada sirkulasi darah. Bisa jadi yang Ibu rasakan malah jadi kayak, kok jadi malah makin vertigo ya? Nah, itu bisa jadi seperti itu. Apalagi kan tubuh sedang menyesuaikan terhadap flavanol ya, efek yang diberikan oleh flavanol. Nah, itu biasanya mungkin rasanya kurang nyaman. Nah, kalau kayak gitu, boleh minumnya nggak usah langsung ke 3 kali 5 gram, 1 kali 5 gram dulu aja. Gitu ya, nggak usah dipaksain langsung 3 kali 5 gram, mulai dari 1 kali 5 gram, setelah nanti tubuh sudah lebih menyesuaikan diri dengan reaksi yang diberikan oleh flavanol, nanti baru bertahap ditingkatkan dosisnya. Dan jangan lupa ya Bu, ya perbanyak minum air putih, itu akan membantu banget untuk menambah volume sehingga tensi Ibu jadi nggak terlalu rendah juga, gitu. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Selanjutnya dari Pak Oteh ya. Selamat malam, Dokter Winda. Ada berapa orang pertama kali minum Flavanol, kepalanya sakit dan pusing? Bisa dibantu jelaskan, Dok, kenapa? Terima kasih. Nah, ini tadi yang sebenarnya agak nyambung sama Bu Marliza ya. Nah, jadi memang biasanya yang mengalami hal-hal tersebut di awal konsumsi itu biasanya memang karena memang sudah dari awal itu sudah ada plak-plak pada pembuluh darahnya, terutama pembuluh darah yang kotak. Nah, itu sudah ada plak-plaknya dan tubuhnya sudah menyesuaikan diri dengan plak tersebut. Nah, jadi begitu konsumsi Flavanol dan terjadi pelebaran pada pembuluh darah, itu tekanan darahnya itu yang tadinya alirannya lebih sedikit karena sempit, itu begitu dibuka, jadi itu terasa kosong
Nah, karena terasa kosong ini, itulah yang nanti biasanya teman-teman bisa ngerasain ada yang rasanya oyong, ada yang sakit, ada yang pusing, dan bahkan ada beberapa karena dia tadi melebar gitu pembuluh darahnya ya, melebar pembuluh darahnya, terus habis itu kan terasa kosong ya, otomatis tuh jantungnya akan berusaha untuk mengisi lagi yang kosong tadi supaya jadi penuh. Nah, itu akan biasanya juga bisa jadi ngerasain juga berdebar-debar pada berdebar-debar jantungnya. Nah, ini sebenarnya sih nggak apa-apa. Ini justru malah pertanda ternyata selama ini udah ada plak di pembuluh darah otak. Nah, kalau kayak gitu kan harusnya malah jangan kita biarin gitu kan, jangan kita biarkan di pembuluh darah tetap sempit terus. Nah, gimana caranya kita buka dengan Coco-Flavanol? Memang rasanya awal-awal nggak enak, nggak nyaman. Makanya biasanya kalau seperti ini, saya anjurkan sih lebih ke banyakin lagi ya minum air putih tadi untuk nambah volume. Jadi supaya yang dipompa sama jantungnya tuh bisa lebih cepat, lebih banyak gitu untuk mengisi kekosongan tadi. Terus juga bawa istirahat dulu aja, nggak apa-apa gitu ya, sambil nanti pelan-pelan itu nanti akan lama-lama nanti alirannya malah jadi bisa lebih normal gitu, lebih membaik. Tapi memang ini biasa banget memang dihadapi untuk di awal-awal yang konsumsi Coco-Flavanol kalau memang di pembuluh darah yang kotaknya memang sudah ada plak gitu. Jadi malah ini memang malah membantu kita untuk mendeteksi ya apakah di pembuluh darah kita yang ke otak ini sudah mulai ada plak atau tidak. Nah, kalau ada reaksi ini berarti memang sudah ada nih dan kita jadi harus lebih waspada kalau gitu ya. Oke, baik. Saya lanjutkan ya dokter ya, dari Ibu Alicia Aska. Malam dok, selamat malam dok, testimoni dok, saya kena COVID, saya isoman 14 hari, masa penyembuhan, keluar keringat dingin, terus alhamdulillah minum Flavanol selama 2 hari, badan tidak lemas dan fit kembali seperti semula. Terima kasih Koko Flavanol, terima kasih dok, terima kasih Bu Alisa, bisa menyalakan kameranya Terima kasih Ibu. Bu Alicia, selamat. Bu Alicia, halo. Oh, oke Bu Alicia. Halo dok. Halo Ibu. Halo. Halo, nama aku sih Rini. Itu Alisa nama anak aku. Oh iya, Ibu Rini Ibu ya. Rini. Iya. Ibu Rini. Oke, kirain Ibu. saya Alisa. Ya, aku kan kemarin kan kena juga ya, kena COVID gitu ya. Dan aku untuk pertama itu aku minumin obat dari dokter dulu. Dan pas untuk berapa hari kan kata dokter kan yang buat pegelin itu kan nggak mempan ya di badan aku. Akhirnya aku minum Flavanol, jadi malah aku yang obat dokter aku tinggalin, aku minum Flavanol ya alhamdulillah cepet sih dok. Buat pegelinunya, lemesnya, sakitnya, malah aku sembuhnya sama Flavanol gitu dibanding sama obat-obatan gitu. Wah, Ya luar alhamdulillah biasa. ya. Dan kata dokter kan penyembuhan itu kan 2 bulan sampai 3 bulan untuk sampai fit kembali. Aku tuh cuma 2 hari. 2 hari aku rutinkan minum Flavanol dan ya itu 2 hari langsung seger aja gitu. Sampai sekarang aku nggak nunggu sebulan, langsung fit kembali aja. Mantap. Selamat Bu Rini. Tetap teruskan Flavanolnya biar tetap terjaga terus, tetap fit terus ya. Ya, aku juga terima kasih udah dikirimin Flavanolnya sama Pak Ali juga ya, Pak Ali Ang. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Bu Rini. Jadi Ya, nanti terima kasih dokter, terima kasih Mbak. iya, terima kasih kembali Ibu. Ya, Ibu terima kasih sekali ya untuk sharingnya mengenai COVID ya. Jadi memang sudah banyak sekali memang testimoni mengenai COVID ini, salah satunya Ibu Rini. Nah, Ibu Rini nanti kita akan memberikan hadiah eksklusif dari FAI. Namun untuk mengklaimnya Ibu bisa menghubungi saya di nomor tadi atau menghubungi Mbak Sinta atau bisa juga menghubungi upline Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Rini, sehat selalu ya Bu. Iya, sama-sama. Oke, kemudian dari Bapak Acel, oh Bapak Rantai Pateto ya. Oke, Bapak bisa menyalakan kembali kamera dan mikrofonnya. Oke, bisa Mbak Diana, maaf tadi ada gangguan sedikit. Iya, tidak masalah Pak. Oke, silakan Bapak. Ya, selamat malam Mbak Diana, sama selamat malam buat Dokter Winda. Ya, saya ada sedikit testimoni. Sebenarnya ini sudah lama saya mau testimoni, cuma kemarin saya lihat ada teman-teman yang
ternyata mengalami hal yang sama yang setelah minum coklat ini. Jadi sebelum minum coklat, awalnya saya itu memang sering punggung sama kepala itu, belakang kepala itu sering sakit. Cuma setelah saya minum coklat, saya dikirimkan Pak Ote waktu itu, saya bikin pada awalnya saya bikin yang original, saya bikin 1 sendok makan penuh. Saya tidak tahu cara buatnya, jadi saya bikin aja seperti itu. Nah, setelah saya buat itu, seharian beraktivitas itu tidak ada capek, dan tidur malam itu nyenyak, bangun pagi itu lebih segar. Nah, setelah sebulan kemudian, barulah ada terjadi detox. Punggung saya berat betul, dan belakang kepala saya itu ada sering nyut-nyut gitu. Nah, cuma kalau saya tetap minum, saya ditambahin kuat minum air putih. Jadi setelah kemungkinan ada 2 minggu, sekitaran 2 minggu, saya minum terus sampai sekarang sudah tidak pernah terasa lagi sakitnya. Jadi berbagi buat teman-teman yang merasakan hal yang sama, tetap diminum, dan air putih sering diminum air putih lah. Oke, sekian dari saya, Bu Dokter dan Mbak Diana. Selamat Oke. malam. Thank you Pak Marcel. Terima kasih, Pak. Jadi memang detoxnya kurang lebih 1 bulan ya, Pak ya? Iya, Oke, jadi semua itu butuh proses ya, Pak ya? Tidak ada yang instan. Oke, terima kasih Bapak untuk sharingnya. Kemudian saya lanjutkan kembali dari Ibu Yulianti. Selamat malam Dokter Winda, saudara saya kena kanker kulit. Apakah bisa konsumsi kokoafavanol membantu dalam penyembuhannya? Terima kasih. Silakan Dok. Ya, boleh banget Ibu, boleh banget untuk konsumsi kokoafavanol karena kan memang bagus banget untuk antioksidannya ya. Gitu. Jadi antioksidannya biar bagus banget untuk membantu menekan progresivitas dari perkembangan dari si sel kankernya itu. Justru malah bagus banget untuk konsumsi kokoafavanol. Nah, cuman memang tetap tidak mengganti pengobatan utamanya. Jadi tetap dikombinasi ya. Jadi konsumsi kokoafavanol, terus habis itu juga tetap menjalankan terapi-terapi medis dari dokter juga. Itu dengan kombinasi itu hasilnya bisa sangat bagus sekali. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Oke, kemudian saya lanjutkan lagi ya dari Bapak Rian. Selamat malam, Dokter Winda. Mau tanya langkah pertama untuk mengurangi berat badan bagaimana ya? Rian dari Tangerang, silakan. Oke, kalau untuk mengurangi berat badan sih pada dasarnya gini. Yang penting kalau kita dalam maintain berat badan, apalagi mau mengurangi berat badan, itu prinsipnya adalah lebih memperbanyak yang keluar dibandingkan yang masuk, ibaratnya gitu. Jadi lebih perbanyak kalori yang keluar dibandingkan kalori yang masuk. Berarti kan kalau seperti ini bisa Bapak dengan olahraga ya, aktivitas fisik, intinya adalah meningkatkan metabolisme tubuh, termasuk salah satunya juga tadi dengan mengkonsumsi kokoafavanol, karena memang kokoafavanol itu ternyata dari hasil studi klinis itu bisa meningkatkan metabolisme tubuh kita. Nah, cuma nanti tidak hanya tadi ya, balik lagi seperti saya bilang juga, jangan hanya diatur keluarnya, masuknya juga harus dijaga, gitu kan. Ini sudah dibakar ya, metabolisme sudah meningkat, Bapak sudah minum kokoafavanol, terus juga sudah bantu dengan olahraga juga. Nah, makannya juga dibatasi ya, jangan sampai nanti sudah dibakar, diisi ulang, yang nggak akan turun-turun berat badannya, seperti itu ya. Oke, baik. Jangan lupa untuk aktivitas fisik juga ya, Dok ya. Betul. Oke, saya lanjutkan kembali ya dokter ya dari Bu Lina Suwandi. Nah, Bu Lina ini kemarin hari Selasa sudah memberikan testimoninya mengenai penyakitnya hipertensi. Nah, sekarang beliau memberikan kembali tipsnya. Berbagi manfaat, saya dulu mah akut. Pagi sarapan, lanjut minum kokoafavanol diencerkan menjadi 1 tumbler. Siang setelah melek siang Setelah dan makan sebelum siang mungkin. setelah makan siang dan sebelum tidur malam, alhamdulillah sakit mah, hipertensi, darah kental teratasi dan saat ini tanpa obat-obatan medis seperti clopidogrel, omeprazol, micardis, ciprolacton dan kawan-kawannya selamat tinggal.
Oke. Baik, terima kasih Bu Lina untuk tipsnya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya Bu ya. Oke, kemudian saya lanjutkan dari Bapak Saiful Bahri. Dokter, bagaimana halnya dengan saudara saya yang sedang terkena stroke dan teman yang harus cuci darah 2 kali seminggu? Silakan dokter. Iya, kalau untuk teman yang kalau untuk saudara yang sedang kena stroke itu justru boleh banget Pak untuk diberikan cocoa vapanol. Ya, memang kalau untuk yang stroke, ada serangan jantung atau memang masih hipertensi, kolesterol itu memang saya anjurkan itu mulai dari 3 kali 5 gram minumnya gitu ya. Tapi tadi balik lagi tetap di-adjust sesuai dengan reaksi yang dirasakan. Kadang-kadang bisa juga rasanya pas awal-awal konsumsi ya, jadi agak kurang nyaman, jadi terlalu nyeri, jadi pusing, segala macam lah gitu kan, karena tadi proses penyesuaian tadi. Nah, kalau kurang nyaman, boleh diturunkan dulu dosisnya atau dikombinasi dengan obat untuk mengatasi tadi yang efek samping tadi. Tapi kalau seandainya semangatnya tetap kuat gitu ya, pengen tetap aja dengan dosis 3 kali 5, ya udah nggak apa-apa. Pertahankan aja di dosis 3 kali 5. Tapi memang target dosisnya adalah 3 kali 5. Nggak apa-apa kalau untuk di awal di-adjust dulu di 2 kali 5 atau 1 kali 5 dulu untuk penyesuaian, boleh. Nanti bertahap ditingkatkan sampai 3 kali 5. Lalu untuk yang cuci darah juga sama ya. Idealnya juga diberikan 3 kali 5 juga. Ya, 3 kali 5 gram. Nah, cuman untuk yang cuci darah itu kan biasanya kan memang sudah ada pembatasan cairan ya, konsumsi asupan cairannya setiap hari. Nah, jadi lebih ke diakalin untuk penyeduhannya aja ya. Untuk penyeduhannya airnya nggak usah terlalu banyak, jadi nggak usah dibikin sampai encer banget gitu ya. Sayang nanti kasihan jatah cairannya jadi keburu habis cuman buat nyeduh flavanol doang. Nah, itu cukup aja sedikit airnya ya, sekitar ya 50 mili paling banyak lah ya, 30 sampai 50 mili itu udah cukup kok untuk melarutkan cocoa vapanol, habis itu langsung diminum. Gitu. Itu bisa diminum 3 kali 5 gram gitu ya untuk yang cuci darah. Kalau untuk yang stroke sih minum air nggak ada masalah. Jadi ibaratnya penyeduhannya agak banyak airnya dibikin agak encer nggak ada masalah. Cuman yang buat yang cuci darah aja yang perlu dibikin agak pembatasan, jadi dibikin lebih kental ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Kemudian dari Bapak Renaldo, selamat malam, dokter. Saya memiliki gagal jantung dengan koefisien level 40% dan sudah 4 tahun. Saya memiliki prediabetes dan trigliseridnya tinggi, tapi LDL-nya normal serta sakit lambung juga. Nah, sebulan lalu saya sembuh dari COVID dengan gejala sedang dengan penggumpalan darah tinggi. Saya juga memiliki HNP di lumbal dan torakal. Nah, saya mau tanya dengan cocoa vapanol ini, apakah dapat membantu mengurangi penyakit saya ini? Silakan Dokter Winda. Ya, bisa Pak membantu, tapi memang ini kan kondisi Bapak lumayan berat ya, lumayan kompleks. Sorry. Ini saya lihatnya sih lumayan kompleks, karena memang sepertinya sih kalau dari yang keterangan dari Bapak Renaldo, di sini memang arahnya kemungkinan besar justru dari prediabetesnya ya. Dari situ malah jadi berkomplikasi ke yang lain-lain juga gitu kebetulan. Dengan gula darah yang tinggi, akhirnya terkonversi menjadi trigliserid, berdampak pada pembentukan plak, terutama ini ada yang pembentukan plak di jantung. Belum lagi kayak ini sepertinya Pak Renaldo juga agak kelebihan berat badan mungkin ya, sehingga mungkin bisa juga itu yang menyebabkan adanya HNP di lumbal dan di torakalnya juga gitu. Nah, ini kompleksitas seperti ini memang tentunya bisa banget kita konsumsi cocoa vapanol, cuman memang jangan expect hasil yang terlalu cepat ya Pak ya, karena memang ini kompleks, penyakit Bapak juga banyak. Nah, jadi memang butuh kesabaran juga dalam mengkonsumsi. Nah, untuk konsumsinya, boleh Bapak konsumsi mulai dari 3 kali 5 gram. Nanti boleh di-adjust dosisnya sesuai dengan nanti kebutuhan. Ya, tapi sih kalau saya bilang sih targetnya minimal 3 kali 5 gram kalau untuk kasus Bapak seperti ini, gitu ya. Nanti dirutinkan, nanti itu kan juga bisa membantu untuk meningkatkan sensitivitas insulin juga, untuk kontrol kolesterolnya juga, gitu kan, untuk membantu elastisitas pembuluh darah, dan juga bisa membantu juga
untuk tadi antiinflamasi pada HNP-nya supaya tidak terlalu meradang, jadi tidak terlalu nyeri juga, dan juga bisa membantu untuk mengencerkan darah, bahkan termasuk juga untuk meningkatkan metabolisme lemak di dalam tubuh Bapak untuk penurunan berat badannya juga kalau seandainya memang benar kelebihan berat badan. Jadi boleh dikonsumsi ya, tapi tetap tidak menggantikan obat-obatan yang Bapak konsumsi sekarang. Jadi dikombinasi gitu. Tapi paling nanti dikasih jarak waktu aja ya. Jadi kasih jarak waktu sekitar 2 jam gitu. Oke, baik. Semoga membantu ya Bapak Renaldo untuk jawabannya. Oke, kemudian saya lanjutkan kembali dari Bapak Bon. Apa benar dapat menyembuhkan COVID-19-nya? Apa bisa dibuktikan dengan testimoni bahwa dapat menyembuhkan COVID-19? Kemudian, lalu pertanyaan saya, untuk penyakit diabetes, bukannya kokoa dapat menyebabkan obesitas dan menyebabkan diabetes kadar gulanya naik? Silakan Dokter Winda. Oke, ini loncat-loncat ya. Iya, Nah, saya baca langsung Dokter, loncat-loncat. Iya, nggak apa-apa. Nah, jadi kalau untuk COVID-19 sendiri memang sudah ada penelitiannya. Kebetulan di sini adalah penelitian yang dilakukan itu penelitian in vitro ya. Jadi di mana langsung kepada pasien. Nah, ini memang dari hasil penelitiannya memang di situ terbukti bahwa kandungan pada kokofavanol yaitu epikatekin, katekin, epigalokatekin dan galokatekin itu ternyata bisa menghambat aktivitas empro dari si virus SARS-CoV-2. Jadi si virusnya itu, jadi bukan kita tidak terinfeksi terhadap virus COVID-19, tidak ya. Virusnya masuk, tapi pada saat virusnya masuk, aktivitasnya itu dihambat sehingga si virus tidak bisa bereplikasi. Nah, ini maka bagus banget memang untuk proses penyembuhan ya, proses peminimalisir efek gejala. Nah, itu bisa membantu meringankan gejala dan juga bagus untuk proses penyembuhan. Kalau untuk testimoninya tadi barusan sudah ada testimoni dari Ibu Rini ya, dan sebelum-sebelumnya juga kita cukup banyak juga testimoni untuk COVID-19. Dan saya sendiri kebetulan juga waktu itu juga sama juga salah satu yang testimoni terhadap COVID-19 juga dengan flavanol ya. Tapi nanti kalau saya ceritain lagi sama lagi ya, gitu seperti itu. Dan kalau untuk kokoa coklat itu dia untuk diabetes malah menyebabkan diabetes itu adalah coklat yang karena dia ada kandungan gula, susu dan yang lain-lainnya. Jadi kandungan-kandungan fillernya pada coklat lah yang membuat jadi bisa arahnya itu pada obesitas, pada diabetes. Jadi segi kalorinya tuh tinggi gitu. Kadar gulanya jadi bisa naik. Nah, sedangkan pada kokoa-flavanol kita itu kadar kalorinya sangat kecil sekali dan tidak mengandung gula. Jadi memang tidak menyebabkan diabetes dan tidak menyebabkan obesitas. Dalam 5 gram saja itu kandungan kalorinya itu hanya 20 kalori saja. Jadi kecil sekali kalau kita bandingkan nih dengan coklat-coklat yang kita di pasaran gitu ya, jelas tidak bisa dibandingkan karena coklat-coklat di pasaran itu memang kalorinya tinggi. Tentu kalau kita sering banyak makan coklat-coklat tersebut ya memang itu bisa arahnya menjadi obesitas, bisa jadi kadar gulanya naik karena memang ada kandungan gulanya. Kalau pada kokoa-flavanol kita ini tidak ada kandungan gula sehingga tidak mengakibatkan diabetes ataupun obesitas, malah bisa bagus karena dia dalam kokoa-flavanol itu manfaat antioksidannya itu justru malah membantu untuk meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Jadi malah bagus untuk pasien-pasien yang mengalami diabetes gitu. Oke, baik Pak Bon. Jadi jangan sampai salah pilih coklat lagi ya Pak ya sekarang. Pastikan untuk selalu memperhatikan AKG, kandungan angka kecukupan gizi di belakangnya, dan juga manfaat dari produk tersebut. Oke, kemudian dari Ibu Ida Farida. Nah, Ibu Ida Farida ini juga selalu memberikan testimoninya yang luar biasa. Kali ini Bu Ida memberikan sharing mengenai kakinya yang terkena kaca, ditaburin flavanol dan lukanya sembuh. Dan gatal-gatal juga bisa ditabur seperti pakai bedak. Wow, luar biasa sekali Bu Ida. Oke, kemudian saya lanjutkan kembali dari Bapak Nizamuddin. Bagaimana kalau sering berdengung di telinga? Silakan dokter. Nah, kalau berdengung di telinga itu dia bisa biasanya sebenarnya masalahnya lebih ke ini ya Pak, lebih ke apa namanya nih?
rumah siput di dalam telinganya. Biasanya lebih ke sana sih, gitu masalahnya ke sana. Jadi gangguan pada rumah siputnya. Rumah siputnya ini itu bisa gangguannya karena mungkin bisa jadi terjadi infeksi gitu. Nah, kalau infeksi sih mungkin lebih tepatnya harus diteliti Pak, memang penggunaan antibiotik ya, apalagi tergantung nih sudah berapa lama nih infeksinya gitu kan. Nah, ini mungkin lebih baik dicek dulu ke dokter THT untuk memastikan gitu berdengung di telinganya. Kalau di sini sih flavanol memang mungkin bisa saja membantu pada kasus ini, tapi agak jauh ya, gitu agak jauh dan ibaratnya harus trial apa namanya trial dosisnya juga mungkin harus lebih di trial ya untuk dosis yang tepat sampai nanti dia bisa berefek ke si rumah siput tersebut gitu. Karena kan kita kalau konsumsi flavanol itu kan dia bisa kemana-mana penggunaannya dan kita tidak bisa setting ke rumah siput arahnya gitu, enggak kan, karena memang flavanol itu bukan obat buat masalah pada rumah siput gitu kan. Nah, jadi memang harus di trial nih dosis yang tepat supaya masih ada porsi untuk jatahnya sih rumah siput tersebut gitu. Tapi tetap sih untuk penanganannya tetap baiknya sih saya rasa tetap harus dicek dulu ke dokter THT untuk memastikan penyebabnya apa. Karena kalau tidak ditangani langsung ke penyebabnya ya sama aja sih kita hanya mengatasi gejala tanpa menyelesaikan ke akar permasalahannya gitu. Oke, betul. Oke, baik. Kemudian saya lanjutkan kembali dari Bapak Budi Santosa. Selamat malam, Dok. Apa bisa flavanol bisa buat gatal karena kutu? Skebis. Makasih, Dok. Silakan, Ya, Dok. untuk skabies sebenarnya balik lagi sih ya. Flavanol itu bukan antiparasit sebenarnya. Jadi bukan obat spesifik untuk itu. Tapi bukan berarti tidak bisa. Jadi palingan dia lebih perannya itu terutama lebih ke untuk antiinflamasinya ya, lebih antiinflamasinya aja supaya agak mengurangi gatal-gatalnya. Namun tetap untuk mengatasi si parasit skabiesnya sendiri itu tetap harus diberikan obat antiparasit gitu ya. Jadi tetap harus dikombinasi. Oke, baik. Terima kasih, Dokter. Kemudian dari Bapak B. Syahriar, ini juga memberikan pesannya, minum flavanol sepas vaksin, asra badan tetap segar dan terus beraktivitas. Mantap flavanol katanya. Oke, jadi Bapak Ibu memang salah satu tips sebelum melakukan vaksin itu bisa konsumsi flavanol 2 sampai 3 hari sebelumnya gitu. Dan mulai seterusnya juga bisa konsumsi flavanol ya. Jadi supaya badannya juga jauh lebih fit gitu. Kemudian dari Bapak Saidina Ali, ini juga menarik ya dok ya. Selamat malam Bu Dokter. Boleh nggak flavanol buat bahan kue Black Forest? Terima kasih. Nah, kalau ini memang kita akan balik lagi ke proses pembuatannya ya. Ini kayak Ibu kali ya, Ibu Saidina ya. Saidina Ali, mungkin ya Melani mungkin soalnya Ibu. belakangnya. Oh, Ibu kali ya. Iya, oke. Ya, nah kalau ini sih kita akan kembali lagi kepada proses pembuatan kue Black Forest-nya sendiri. Kalau kue Black Forest kan soalnya kan di baking ya, dimasukin ke oven. Nah itu kan sebenarnya dia akan terkena panas. Itu sih tidak rekomen untuk diberikan cocoa flavanol. Kalau mau pakai cocoa flavanol bukan di campuran adonan bakingnya. Kalau mau buat di toppingnya Bu nanti, ya di toppingnya aja. Jadi kalau di topping kan tidak ada pemanasan lagi kan, tidak ada proses pemanasan, boleh tuh kita taburin di atasnya itu pakai flavanol itu boleh. Gitu. Oke, baik. Oke, dokter, karena pertanyaannya juga sudah habis, waktunya juga sudah pukul jam 9:09. Kita akhiri saja ya, dokter ya, untuk seminar kesehatan hari ini. Luar biasa sekali pertanyaannya. Seru Dan banget hari juga ini ya. ya seru banget ya dok ya. Ternyata hujan-hujan semuanya menyempatkan waktu untuk mengikuti seminar kesehatan Dokter Winda hari ini. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu, tetap patuhi prokes, jaga kesehatan selalu, dan jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi cocoa flavanol dan memperkenalkan cocoa flavanol kepada keluarga dan juga teman-temannya. Saya Diana undur diri dan kita ketemu lagi di minggu depan ya Bapak Ibu. Terima kasih dan selamat malam.
Malam. Malam. Terima Terima kasih, Dok. semuanya. Terima kasih. Terima kasih, bye-bye. Datang. Dan Ini juga apa namanya? Loket. Selamat istirahat ya. Bye.